Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita, channel tutorial Bung Dars. Channel yang membahas data online dan offline, serta informasi terkini yang sedang booming. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah informasi kembali begitu ya, atau video tutorial. Nah untuk kali ini tutorialnya itu adalah cara mengisi riwayat pekerjaan DRH P3K Guru Dadon Guru. Jadi nanti kalau sudah muncul untuk menu DRH di SSCASN, kita harus mengisi dan melengkapi data-data kita gitu ya. Untuk P3K Guru yang sudah dinyatakan lulus begitu, nanti harus mengisi riwayat pekerjaan ini. Dengan catatan jika memiliki riwayat pekerjaan begitu. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Kita masuk ke buku panduan gitu ya. Ini buku panduan ini resmi dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini adalah buku petunjuk teknisnya gitu ya untuk pengisian daftar riwayat hidup CASN 2021. Untuk buku panduan ini tenang saja sahabat. Nanti akan kami letakkan di deskripsi video ini. Silahkan untuk teman-teman itu nanti bisa mendownloadnya. Nah ini adalah terusan dari video tutorial sebelumnya gitu ya. Kalau video tutorial sebelumnya itu membahas tentang cara mengisi data pribadi perorangan gitu ya. Nah yang kedua itu cara mengisi riwayat pendidikan. Nah yang ketiga ini cara mengisi riwayat pekerjaan. Nah di sini kan ada 6 menu nanti yang harus kita lengkapi datanya di SSCASN jika menu DRH ini sudah muncul. Kemarin data perorangan, lalu riwayat pendidikan. Nah sekarang itu riwayat pekerjaan. Coba kita scroll dulu ke bawah gitu ya. Kita scroll dulu ke bawah, kita cari yang bagian riwayat pekerjaan. Oke teman-teman, ini coba kita zoom dulu gitu ya. Kita zoom dulu. Nah, cukup ya segini. Untuk di bagian riwayat pekerjaan, ini yang harus diisi itu adalah riwayat pekerjaan, tanda jasa atau penghargaan dengan prestasi gitu ya. Tapi yang paling utama itu adalah tentang riwayat pekerjaan. Kalau memang kita mempunyai riwayat pekerjaan begitu. Nah, nanti jika kita klik tambah riwayat pekerjaan, untuk data-data yang harus kita isi atau kita inputkan itu nanti seperti ini. Ini nanti sebuah aplikasi. Jika ada kesalahan data ya kita bisa ubah di sini gitu ya. Begitupun untuk tanda jasa atau prestasi. Kalau kita klik di sini nanti kita akan mengisi data-datanya. Nah, kalau kita klik tambah riwayat pekerjaan, ini nanti akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Nah, akan muncul seperti ini. Jika kita klik tambah riwayat pekerjaan, kita harus melengkapi data-data yang berupa aplikasi. Nah, silakan di sini nanti data-datanya itu diisi. Contoh umpamanya untuk guru P3K yang lolos dan lulus di ujian, baik tahap 1, tahap 2, begitu. Nanti mengisi ini ya. Nah, sebelum diangkat menjadi P3K guru, itu kan sebelumnya adalah honorer. Nah, honorer ini bisa dimasukkan sebagai riwayat pekerjaan gitu ya. Jadi honorer juga kan pekerjaan. Nah, untuk instansi pemerintah silahkan nanti klik di sini ada tanda panah. Ini untuk instansi biasanya pemerintah kabupaten mana. Umpamanya kami pemerintah Kabupaten Brebes. Nanti kita pilih kabupaten kita ya. Itu untuk instansi pemerintah. Lalu untuk instansi atau perusahaan itu kita masukkan nama sekolah kita. Contoh SD Negeri Waru 01, SD Negeri Waru 02, SD Negeri Waru mana, SD Negeri Waru 03 umpamanya, atau SD Negeri mana gitu ya. Ini instansi atau perusahaan. Nah kemudian ini jabatan. Silakan untuk jabatan pada waktu honorer, pada waktu riwayat pekerjaan dulu sebelum diangkat menjadi P3K, itu jabatannya apa? Contoh guru kelas gitu ya. Itu kan jabatan. Guru kelas di sini atau guru PAI atau guru PJOK gitu ya. Intinya ini adalah jabatan. Untuk guru kelas biasanya jabatan itu adalah guru kelas.
Nah, tanggal mulai bekerja, ini TMT-nya itu mulainya tanggal berapa pada waktu menghonor di sekolahnya. Lalu tanggal selesai. Untuk tanggal selesai, ini nanti diisi itu adalah tanggal bulan tahun terakhir sebelum SK itu turun. Jadi satu hari itu tidak boleh ada yang terlewatkan, itu harus nyambung. Gitu ya. Umpamanya nanti SK-nya itu 5 Januari 2022, SK P3K-nya, berarti sebelumnya itu adalah batas terakhir tanggal 4 Januari 2022. Jadi tidak ada satupun hari yang terlewati gitu ya. Untuk gaji pokok waktu honorer ya ditulis gitu ya, seadanya, tidak usah malu ya, seadanya, supaya pemerintah tahu lah gitu ya teman-teman semuanya. Lalu untuk surat keputusan, ini biasanya ada di SK pengangkatan honorer, itu nomor suratnya dimasukkan, tanggal mulai berlakunya itu dimasukkan. Nah, untuk pejabat, ini biasanya pejabat yang mengangkat. Umpamanya kepala sekolah ya ditulis di sini kepala sekolah begitu ya. Umpamanya SK-nya itu SK dari dinas, ya berarti kepala dinas. Kalau sudah itu disimpan gitu ya, disimpan. Ini untuk riwayat pekerjaan waktu honorer itu seperti itu ya teman-teman semuanya untuk cara pengisiannya. Nah, selanjutnya ini ke tambah riwayat penghargaan. Jika mempunyai riwayat penghargaan, maka inputkan ke sini. Tetapi jika tidak mempunyai riwayat penghargaan, tidak pernah kita memperoleh sesuatu penghargaan gitu ya, ini tidak usah diisi ya, tidak usah diklik gitu. Nah, umpamanya mempunyai riwayat penghargaan, itu silahkan diinputkan di sini. Jenis penghargaannya apa, tinggal dipilih. Nama penghargaannya apa, sesuai dengan sertifikat penghargaan itu. Lalu nomor surat keputusannya berapa, tanggal surat keputusannya, tahun perolehannya, nama negara atau instansi yang memberikannya. Lalu simpan. Ini jika memiliki riwayat penghargaan. Kemudian setelah kita mengisi riwayat pekerjaan dan riwayat penghargaan, itu juga yang harus diinputkan adalah tambah riwayat prestasi. Jika pada waktu sebelum diangkat menjadi P3K memiliki prestasi baik tingkat nasional ataupun tingkat provinsi, silakan diinputkan ke sini ya. Contoh di sini gitu yang dari panduannya. Juara 1 Taekwondo PON Papua. Tingkatnya ini nasional gitu ya. Tinggal dipilih nanti di tanda panah. Lalu tahunnya itu tahun berapa? Tinggal klik simpan saja. Nah, di sini kalau kita mengisi sesuatu, kita harus memperhatikan tanda bintang merah. Ini artinya wajib diisi ya, teman-teman. Wajib diisi gitu. Sama halnya dengan di sini ya. Atau sama halnya dengan di riwayat pekerjaan. Kalau ada tanda bintang merah di atas seperti ini artinya wajib diisi. Jika kita sudah mengisi riwayat pekerjaan ini, nanti bentuknya akan seperti ini teman-teman ya. Jika nanti di print out gitu ya, coba kita scroll ke bawah. Nah, jika kita sudah menginputkan di aplikasi seperti tadi, ini nanti print outnya itu akan seperti ini teman-teman. Ini dari buku panduannya, ini riwayat pekerjaan. Tadi kan kita mengisinya di aplikasi, nanti begitu di print out ini akan seperti ini ya, akan menyamping untuk data-datanya. Ini untuk riwayat pekerjaan, ini untuk tanda jasa penghargaan jika ada gitu ya. Nah, ini jika ada gitu. Ini nanti printoutnya itu seperti ini jika kita sudah mengisi aplikasi DRH ini di SSCASN, jika nanti menunya itu sudah muncul begitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan tutorial kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana cara mengisi riwayat pekerjaan pada daftar riwayat hidup di SSCASN pada waktu pemberkasan penetapan NIP nanti gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ini membahas tentang bagaimana cara mengisi riwayat pekerjaan pada DRH jika nanti di SSCASN-nya itu sudah muncul.
Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Kami tunggu yang belum, silahkan di like, di subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.